الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian. Takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, masih dalam suasana Muharram dan bahkan masih dalam minggu pertama dari bulan Muharram 1444 Hijriah yang baru saja kita peringati di mana-mana dalam bentuk pengajian, diskusi, panel yang intinya adalah bagaimana dengan masuknya 1 Muharram 1444 Hijriah kita dapat mengambil berbagai pelajaran sehingga kita dapat melakukan introspeksi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah ingin membangun sebuah pemerintahan madani yang adil, yang beradab. Setibanya di Madinah Al-Munawwarah, beliau tidak membangun infrastruktur, tapi yang dibangun pertama kali adalah ukhuwah, persaudaraan, persatuan. Bagaimana menyatukan kekuatan yang ada dari mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah yang disebut dengan Al-Muhajirun, dengan penduduk asli Madinah Al-Munawwarah yang disebut dengan Al-Ansar.
beliau tunjukkan bahwa membangun ukhuwah, persaudaraan, persatuan haruslah dibangun ukhuwah yang hakiki, bukan ukhuwah persaudaraan yang sekedar simbol belaka. Maka beliau persaudarakan dua kekuatan yang ada, dan sebagai sampel dari itu konglomerat yang datang dari Makkah yang membawa harta kekayaan secukupnya, sehingga mereka digelari dengan lil fuqara'il muhajirin. Karena apa yang dilakukan oleh kuffar Makkah yang selalu membenci, memusuhi, dan bahkan menganiaya mereka yang telah menganut agama Islam. Maka dari situlah, sebagai contoh misalnya, ketika Suhaib Ar-Rumi berjalan di satu tempat dijegal oleh kuffar Quraisy dengan pernyataannya, wa anta ya Suhaib dakhalta Makkata biduni syai' wal ana qad jama'ta amwalan katsirah aina amwalukal an. Dulu engkau masuk kota Makkah tidak memiliki sesuatu, tetapi sekarang engkau sudah menghimpun begitu banyak harta kekayaan. Mana semuanya itu? Suhaib terus menjawab, kalau itu yang kalian inginkan, ambil semuanya. Biarkan aku hijrah, ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang ikut hijrah ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat kaya raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaudarakan pula dengan konglomerat dari golongan Al-Ansar yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Itulah Sa'ad ibn Rabi'. Begitu dipersaudarakan, Sa'ad ibn Rabi' langsung mengajak Abdurrahman bin Auf untuk melihat harta kekayaan yang dimilikinya. Sejauh mata memandang kebun korma, ternak, dikatakan oleh beliau, engkau lihat semua yang berada di sebelah kananmu. Abdurrahman bin Auf menjawab, betul, aku saksikan. Jawabnya, hadza mali khudz syatrahu. Ini semua harta kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Engkau saksikan di sebelah kirimu, ternyata lebih banyak lagi dan lebih luas. Beliau kembali katakan, hadza mali khudz syatrahu. Ini juga harta kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Sampai beliau tawarkan, li imra'atani ikhtar wahidatan minhuma sa'utalliquha fatatazawwaja biha. Aku punya dua orang istri, pilih salah satunya, aku akan ceraikan dan engkau yang menikahinya. Karena hijrah ke Madinah Al-Munawwarah bukan mencari harta, bukan mencari tahta, dan juga bukan mencari wanita. Seperti yang disampaikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Abdurrahman bin Auf terus menjawab, bukan dengan ucapan menerima tawaran harta kekayaan dan istri yang akan diceraikannya, tetapi dijawab dengan sebuah doa, barakallahu fi malika wa ahlik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada harta kekayaanmu dan keluargamu. Aku tidak ingin semua itu. Inilah persaudaraan yang hakiki, bukan sekedar persaudaraan yang sering kita katakan sebagai simbol belaka. Ukhuwah yang berasal dari bahasa Arab dan sudah akrab dengan bahasa Indonesia. Kalau kita rujuk kepada kamus-kamus, memberikan arti memperhatikan. Pesannya adalah mereka yang merasa ada hubungan persaudaraan, maka hendaklah ia saling memperhatikan. Banyak jenis persaudaraan. Ada persaudaraan karena keturunan, seayah, seibu, atau seayah dan seibu tidak sekandung. Begitu juga persaudaraan yang didasari oleh persusuan dan lain-lainnya, kemudian dikembangkan. Semua yang mempunyai perhatian, yang diikat oleh ikatan persaudaraan, maka itulah yang disebut dengan ukhuwah. Ada persaudaraan karena didasari oleh keimanan, ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah. Ada yang didasari karena warga negara yang sama, itulah ukhuwah wataniyah. Dan ada lagi ukhuwah yang sifatnya adalah universal, mendunia, yang disebut dengan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Berbicara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 52 kali. Kata-kata akhun, al-akh, jumlah yang begitu banyak memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya ukhuwah. Maka dari itulah, kalau kita ingin mencermati, mendalami, tidak semua ayat-ayat Al-Quran yang berbicara ukhuwah, tapi kita kembalikan kepada ayat 9 surah Al-Hujurat 10, 11, dan 12 yang ditutup dengan ayat 13, memberikan gambaran kepada kita bahwa dulu bangsa Arab dengan berbagai sukunya selalu bertengkar, berbantah dan berkelahi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
memberikan gambaran bahwa di antara mereka selalu bertengkar satu dengan lain, satu suku dengan suku yang lainnya. Tetapi arahan dari ayat ini, kembalikanlah apa yang terjadi itu dengan perdamaian. Fa aslihu bainahuma. Maka ketika ukhuwah yang diharapkan, Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah tidak berfirman innamat ta'ifatani ukhtani, dua suku itu bersaudara, tapi keimanan menjadi dasar dari persaudaraan itu. Kita harus jaga, pelihara persaudaraan yang sudah didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11 dan 12 mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk memelihara persaudaraan itu. Ada 6 poin yang ditawarkan, 3 poin pada ayat yang ke-11 dan 3 poin pada ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan kehormatan, keakraban, kebesaran, keagungan, keistimewaan. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah yang pertama, tidak boleh mengejek. La yaskhar qaumun min qaum, sekelompok orang dari sekelompok yang lainnya, laki-laki maupun wanita. Karena kita tidak tahu, yang diejek mungkin lebih baik daripada kita yang mengejek. Yang kedua, tidak boleh mencela. Ketika Allah berfirman, wala talmizu anfusakum, Allah tidak berfirman wala talmizu ghairakum, jangan kamu cela selain kamu, tapi jangan kamu cela diri kamu. Para ahli tafsir mengatakan ini memberikan makna yang sangat dalam, mengingatkan kita jangan suka mencela orang. Apapun celaan yang kita sampaikan, nanti pada saatnya celaan itu akan kita rasakan kembali kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab, tidak boleh memberikan gelar-gelar yang tidak baik, sebutan-sebutan yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Memanggil saudara kita dengan ya fasik, ya kafir, ini adalah ungkapan-ungkapan yang tidak diajarkan oleh agama kita. Harus kita jaga. Yang keempat, pesan dari ayat 13, 12 dari surah Al-Hujurat. Kembali Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Iman adalah dasar segalanya. Pesannya apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhi prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Rasulullah juga mengingatkan, iyyakum waz-zanna fa inna zanna akdzabul kadzibi. Hindari oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah dosa yang paling berbahaya dan bahkan lebih berbahaya daripada dusta. Maka dalam agama kita diajarkan
kita selalu harus husnuzon, berbaik sangka kepada saudara kita, siapapun dia. Yang kelima, wala tajassasu. Tajassus artinya mencari-cari kesalahan saudara kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Al-insanul kamil hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya ada kekurangan. Maka sebagai saudara, bagaimana kita menutupi kekurangan saudara itu dan kita angkat ke permukaan kelebihan yang dimilikinya. Menutupi aib saudara kita, itu akan kita dapatkan balasannya, kita pun akan ditutupi oleh Allah aib kita ketika hari kiamat kelak. Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tidak boleh gosip, menggunjing, mengumpat saudara-saudara kita. Maukah kamu memakan daging saudara-saudara kamu yang sudah menjadi bangkai? Jawabnya pasti fakarihtumu, kalian tidak menyukai itu. Maka zikru akhaka bima yakrah, menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya, itu berarti kita telah menggunjingnya. Orang yang suka mengumpat, menggunjing, nanti pada saatnya naik tingkatannya menjadi orang yang suka mengadu domba. Namam. Rasulullah jelaskan, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba satu dengan lainnya. 6 perkara ini apabila kita jaga, menjadikan persaudaraan di antara kita kokoh, kuat, menjadikan persaudaraan di antara kita harmonis. Apabila kita jauhkan diri kita dari mengejek, mencela, menyebut dengan sebutan yang tidak baik, menjauhi prasangka-prasangka yang tidak baik, tidak pernah mengorek-ngorek kesalahan dan kekurangan saudara, di samping kita tetap menjaga untuk tidak melakukan gosip, kita tidak melakukan sesuatu dari 6 perkara itu. Apabila kita renungkan, Allah ingatkan dengan ayat 13 dari surah Al-Hujurat. Kenapa kalian mau seperti itu? Saling mengejek, saling mencela. Kita mencari ilmu pengetahuan bukan untuk kita menjatuhkan orang lain. Mencari ilmu pengetahuan untuk kita jadikan bekal diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Bukan dengan menuntut ilmu dan bahkan baru saja membaca satu kitab dari kitab-kitab agama yang ratusan ribu banyaknya itu, sudah bisa mengklaim dirinya sendiri yang paling benar, menyalahkan orang lain, dan bahkan tidak jarang di antara saudara-saudara kita berani mengkafirkan saudaranya, saudara yang lain itu. Kita menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu pengetahuan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, apabila dia gunakan dengan baik, maka dia akan menjadi saudara-saudara bagi orang lain. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia,
Allah ingatkan pada ayat 13, kenapa kalian harus melakukan itu semua? Kalian rusak persaudaraan. Sementara ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kalian dari asal yang satu, Adam dan Hawa. Kita satu. Kenapa kita harus berpecah belah? Karena kepentingan sesaat. Mari dengan momen memperingati tahun baru Hijriah yang di antara pesannya adalah ukhuwah Islamiyah, kita lestarikan persaudaraan kita, persatuan kita, ukhuwah di antara kita semuanya. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, apabila itu adalah kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tetapi sebaliknya, apabila yang kita lakukan itu adalah kejahatan, pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agama, sekecil apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan pula azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pengadilan Allah yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap pribadi memperhitungkan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul bashar wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad shalla ala nabiyhi qadima faqala jalla jalaluhu alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma anis sahaba khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil baqin min asharatil kiram wa an ammi nabiyyika khairin nas
وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوا من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.